Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang sifat-sifat dasar perpangkatan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan sifat yang pertama. A pangkat M dikali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau kita perhatikan di sini, bilangan pokoknya itu sama, yaitu sama-sama A. Lalu dia dikali, nah itu artinya bagian pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. A pangkat 4 dikali A pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat di atas tadi, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama A. Lalu dia dikali, itu artinya bagian pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga A pangkat 4 ditambah pangkat 3. Sama dengan A pangkat 4 ditambah 3 hasilnya 7. Sehingga jawabannya yaitu A pangkat 7. Lanjut ke contoh selanjutnya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan. Oke, bilangan pokoknya sini sudah sama-sama 2. Lalu dia dikali. Nah, itu artinya bagian pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga jadinya sekarang 2, oke, pangkat 2 ditambah pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat 2 ditambah pangkat 5 hasilnya pangkat 7. Sehingga jawabannya 2 pangkat 7. Lanjut ke sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau kita perhatikan di sini, bilangan pokoknya sama-sama A. Lalu dia dibagi. Nah, itu artinya bagian pangkatnya tinggal kita kurangkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. A pangkat 7 dibagi A pangkat 4 sama dengan bilangan pokoknya sama-sama A. Lalu dia dibagi. Maka tugas kita sekarang tinggal kurangkan saja bagian pangkatnya. A pangkat 7 dikurang pangkat 4. Sama dengan A 7 kurang 4 hasilnya 3, maka jawabannya A pangkat 3. Lanjut ke soal selanjutnya. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama-sama 3, lalu dia dibagi. Nah, itu artinya bagian pangkatnya tinggal kita kurangkan. Sehingga jadinya sekarang 3, lalu pangkat 8 dikurang pangkat 5. Sama dengan 3, 8 dikurang 5 hasilnya 3, maka jawabannya 3 pangkat 3. Lanjut ke sifat yang nomor 3. Buka kurung A pangkat M, tutup kurung pangkat N. Akan sama dengan A pangkat M dikali N. Kalau kita perhatikan di sini, terdapat bilangan pokok A, lalu di dalamnya ada pangkat M. Selanjutnya, di luar tanda kurung ada lagi pangkat N. Nah, itu artinya bagian pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Buka kurung A pangkat 3, tutup kurung pangkat 2. Sama dengan, sesuai dengan sifat di atas tadi, bilangan pokoknya A, maka sekarang bagian pangkatnya tinggal kita kalikan. 3 kali 2. Dan 3 kali 2 hasilnya 6, maka jawabannya A pangkat 6. Lanjut ke contoh selanjutnya. Buka kurung 2 pangkat 5, tutup kurung pangkat 4 sama dengan. Bilangan pokoknya di sini yaitu 2. Langkah selanjutnya tinggal kita kalikan saja bagian pangkatnya. Pangkat 5 dikali 4. Sama dengan bilangan pokoknya 2.
Lalu pangkatnya sekarang 5 dikali 4 hasilnya 20 sehingga jawabannya 2 pangkat 20. Lanjut ke sifat yang nomor 4. Buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, di sini pangkat M yang di luar tanda kurung kepunyaan dari angka yang berada di dalam tanda kurung. Kepunyaan A dan juga kepunyaan B. Sehingga jadinya sekarang itu A pangkat M dikali B juga pangkat M. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Buka kurung A kali B tutup kurung pangkat 2. Sekali lagi, pangkat 2 di sini itu kepunyaan semua angka yang berada di dalam tanda kurung ini. A dan B. Nah, sehingga jadinya sekarang itu A pangkat 2 dikali B juga pangkat 2. Ini jawabannya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Buka kurung 2 kali 3 tutup kurung pangkat 4 sama dengan. Perhatikan di sini. Ingat, pangkat di luar tanda kurung ini kepunyaan dari kedua angka yang berada di dalam tanda kurung ini. Kepunyaan 2 dan juga kepunyaan 3. Nah, kalau kita jabarkan, dia akan menjadi 2, yang ini, pangkat 4, lalu dikali 3, yang ini, juga pangkat 4, dan ini jawabannya. Lanjut ke sifat yang nomor 5. Buka kurung A pangkat M dikali B pangkat N. Tutup kurung pangkat P akan sama dengan A pangkat M dikali P dikali B pangkat N dikali P. Perhatikan contoh berikut. Buka kurung A pangkat 2 dikali B pangkat 3 tutup kurung pangkat 5 sama dengan. Sekali lagi, sama seperti sifat yang nomor 4 tadi. Pangkat 5 yang di luar tanda kurung ini kepunyaan dari kedua bentuk dalam kurung ini. Kepunyaan A pangkat 2 dan juga kepunyaan B pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan sesuai dengan sifatnya di atas tadi, dia akan menjadi A, oke, perhatikan, pangkat 2 yang di sini dikali dengan pangkat di luar tanda kurung, yaitu 5. Lalu dikali B, pangkat 3 juga dikalikan dengan pangkat 5 yang berada di luar tanda kurung. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 hasilnya, ini bukan 2 tapi A, oke. Pangkat 2 dikali pangkat 5 hasilnya pangkat 10 dikali B. Pangkat 3 dikali pangkat 5 hasilnya 15 dan ini dia jawabannya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Buka kurung 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 tutup kurung pangkat 3 sama dengan. Sekali lagi. Pangkat 3 yang berada di luar tanda kurung ini kepunyaan dari kedua angka yang berada di dalam tanda kurung. Kepunyaan 3 dan juga kepunyaan angka 2. Nah, sesuai dengan sifat di atas tadi, dia akan menjadi bilangan pokok 3. Oke, perhatikan pangkat 2 di sini. Sekarang kita kalikan dengan pangkat di luar tanda kurung, itu dengan pangkat 3. Dikali 2 pangkat 4, juga kita kalikan dengan pangkat yang berada di luar tanda kurung, yaitu pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 hasilnya pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 dikali 3 hasilnya 12 sehingga jawabannya 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 12. Lanjut ke sifat selanjutnya. Buka kurung A per B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sekali lagi, sama dengan sifat-sifat yang di atas tadi, pangkat M di sini itu kepunyaan A di atas dan juga B di bawah. Kalau kita jabarkan, dia akan menjadi A pangkat M dan juga B pangkat M. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Buka kurung A per B, tutup kurung pangkat 2 sama dengan. Oke, sesuai dengan sifat di atas tadi, kalau kita jabarkan, dia akan menjadi A pangkat 2, oke, per di bawahnya B juga pangkat 2. Perhatikan contoh berikut lagi.
Buka kurung 2/3 tutup kurung pangkat 4. Ingat, pangkat 4 di sini kepunyaan dari kedua angka yang berada di dalam tanda kurung ini. Kepunyaan 2 dan juga 3. Sehingga jadinya sekarang itu 2 pangkat 4 per ribunya 3 juga pangkat 4. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 7. Buka kurung A pangkat M per di bawahnya B pangkat N. Tutup kurung P sama dengan A pangkat M dikali P. Per di bawahnya B pangkat N kali P. Ingat sekali lagi, pangkat yang berada di luar tanda kurung ini kepunyaan dari semua angka yang berada di dalam tanda kurung. Kepunyaan A dan juga kepunyaan B. Sekarang tinggal kita kalikan saja pangkatnya. M kali P, N di bawahnya juga kali P. Perhatikan contoh berikut. Buka kurung A pangkat 2 per di bawahnya B pangkat 3 tutup kurung pangkat 5. Sesuai dengan sifat di atas tadi, dia akan menjadi A, perhatikan bagian atas, pangkat 2 dikali 5. Lalu per di bawahnya B pangkat 3 juga kita kalikan dengan pangkat 5. Sama dengan A, 2 dikali 5 hasilnya 10, per di bawahnya B, 3 kali 5 hasilnya 15, sehingga jawabannya A pangkat 10 per B pangkat 15. Lanjut ke contoh selanjutnya. Buka kurung 2 pangkat 3 per 5 pangkat 2 tutup kurung pangkat 4. Perhatikan pangkat 4 di luar tanda kurung ini kepunyaan dari semua angka yang berada di dalam tanda kurung. Kepunyaan angka 2 dan juga kepunyaan angka 5. Sekarang tugas kita tinggal kalikan saja bagian pangkatnya. Perhatikan untuk bilangan pokok 2. Pangkatnya 3 dikali 4. Per di bawahnya, perhatikan bilangan pokoknya 5. Lalu bagian pangkatnya 2, juga kita kalikan dengan pangkat yang berada di luar tanda kurung, yaitu 4. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4 hasilnya 12, per di bawahnya 5, lalu pangkat 2 kali 4 hasilnya 8, sehingga jawabannya 2 pangkat 12 per 5 pangkat 8. Lanjut ke sifat yang nomor 8. A pangkat min M akan sama dengan 1 per A pangkat positif M. Oke. Nah, jika kita ketemu model soal yang pangkatnya itu dalam bentuk negatif, maka untuk merubahnya menjadi pangkat positif, tinggal kita rubah saja bentuknya ke dalam bentuk pecahan. Perhatikan contoh berikut. A pangkat negatif 3. Kita akan merubah bentuknya menjadi pangkat positif. Sehingga caranya itu tinggal kita rubah saja bentuk ini ke dalam bentuk pecahan. 1 per. Perhatikan. A sekarang pangkatnya menjadi positif 3. Ini dia caranya. Lanjut ke contoh selanjutnya. 5 pangkat negatif 4 akan sama dengan 1 per 5. Sekarang pangkatnya menjadi pangkat positif, yaitu pangkat positif 4. Nah, seperti ini cara untuk merubah pangkat negatif menjadi bentuk pangkat positif. Lanjut ke sifat yang nomor 9. A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Nah, ini kebalikan dari yang sifat nomor 8 tadi. Dari pangkat positif, kita akan merubahnya menjadi bentuk pangkat negatif. Nah, sama seperti yang tadi. Tinggal kita rubah saja ke dalam bentuk pecahan. Perhatikan contoh berikut. A pangkat 2. Kalau kita rubah ke dalam pangkat negatif, maka dia akan menjadi rubah ke dalam bentuk pecahan 1 per A. Nah, sekarang pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Lanjut ke contoh selanjutnya. 4 pangkat 3. Kita akan merubah ke dalam bentuk pangkat negatif. Tinggal kita rubah saja ke dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi 1 per 4. Sekarang pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Nah, seperti ini cara untuk merubah pangkat positif menjadi pangkat negatif. Oke, lanjut ke sifat nomor 10.
Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Perhatikan bilangan pokoknya di sini yaitu A. Maka pangkatnya sekarang menjadi pangkat M di sini dibagi dengan pangkat N di depan tanda akar sini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Akar pangkat 3 dari A pangkat 7 sesuai dengan sifat di atas tadi, maka sekarang dia akan menjadi bilangan pokoknya A, lalu pangkat 7 di sini, tinggal kita bagi saja dengan pangkat 3 di depan sini. Sehingga bentuknya menjadi A pangkat 7 per 3. Lanjut ke soal selanjutnya. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5. Kalau kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, maka dia akan menjadi bilangan pokoknya 3, lalu pangkat 5 di sini tinggal kita bagi dengan pangkat 2 di depannya sini. Sehingga dia akan menjadi bentuk 3 pangkat 5 per 2. Nah, seperti ini cara untuk merubah bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Sekarang kita lanjut ke sifat yang nomor 11. Buka kurung. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A tutup kurung pangkat P. Dia akan sama dengan A pangkat P per M dikali N. Perhatikan di sini. Bilangan pokoknya A. Sekarang perhatikan bagian pangkatnya. Pangkat di luar tanda kurung, P kita letakkan di paling atas, baru di bawahnya per M dikali N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari A tutup kurung pangkat 5. Sesuai dengan sifat di atas tadi. Bilangan pokoknya A, lalu pangkat di luar tanda kurung ini kita letakkan di paling atas. Per di bawahnya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan pangkat di depan tanda akar. Pangkat 2 dikali pangkat 3. Sama dengan A pangkat 5 per 2 kali 3 hasilnya 6. Maka bentuknya sekarang menjadi A pangkat 5 per 6. Lanjut ke contoh selanjutnya. Akar pangkat 4 dari akar pangkat 2 dari 7. Tutup kurung pangkat 3. Sama dengan. Perhatikan di sini bilangan pokoknya yaitu 7. Lalu kita ambil bilangan pangkat yang terletak di luar tanda kurung, yaitu pangkat 3. Per di bawahnya, baru setelah ini kita kalikan angka yang berada di depan tanda akar. 4 dan 2. Kita kalikan 4 kali 2. Sama dengan 7 pangkat 3 per 4 dikali 2 hasilnya 8. Sehingga dia menjadi bentuk 7 pangkat 3 per 8. Nah, seperti ini cara merubah bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir, yaitu sifat ke nomor 12. A pangkat 0 sama dengan 1. Angka berapapun, kalau dia pangkat 0, maka nilainya sama dengan 1. Kecuali, perhatikan sini ada catatan penting, nilai A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, terserah apakah 1, 2, 10, 1 juta, 1 miliar. Yang jelas kalau dia pangkat 0, maka nilainya sama dengan 1. Perhatikan contoh berikut. M pangkat 0. Ingat sekali lagi, apakah A bilangan pokoknya, ataukah B, M, Z. Yang jelas bukan angka 0. Maka nilainya itu akan sama dengan 1. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. 1000 pangkat 0. Sekali lagi, jika bilangan pokoknya di sini bukan angka 0,
Ini kan 1000 nih. Kalau dia pangkat 0, maka nilainya juga tetap sama dengan 1. Nah, itu dia sifat-sifat dasar dari perpangkatan. Demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.